Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan praktik coaching dalam modul 2.3. Perkenalkan, saya Galih Adi Widodo, instansi dari SMP Negeri 1 Tayu. Saya Ibu Gundari dari TK Amahatul Pondoan Tayu Pati. Saya Hendri Hartanto dari SMP Negeri 1 Tayu. Di sini kami akan melakukan praktik coaching dengan berbagai peran sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah akan mempraktikkan coaching. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer dan di sebelah kiri saya ada Bapak Hendri selaku coach. Di sini saya akan menanyakan pra-observasi sebelum coach akan melakukan coaching dengan coaching. Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi Pak Galih. Bagaimana kabarnya Pak Hendri? Kabar saya baik sekali Pak Galih. Terima kasih. Hari ini akan ada praktik coaching ya Pak Hendri ya? Ya, betul sekali. Dengan Pak Hendri sebelumnya di sini saya selaku observer akan mempersiapkan menanya-nanya, boleh dulu ya Pak ya? Silakan Pak Galih. Yang pertama Pak, bagian rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti coaching dengan Ibu Gundari, kira-kira apa saja Pak rubrik penilaian? Di sini nanti saya akan melakukan praktik coaching dengan melakukan alur cerita ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching nanti? Kompetensi yang akan saya praktikkan nanti adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Dari dua kompetensi tersebut, kira-kira apa yang akan dikembangkan lebih spesifiknya lagi? Saya lebih fokus ke mendengarkan secara aktif Pak. Baik, Pak Hendri, untuk indikatornya nanti ketercapaian tujuan pengembangan ide yang akan dilakukan oleh coaching apa kira-kira? Yaitu indikatornya ketika mendengarkan secara aktif, kemudian di situ saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa coaching nanti bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya nanti akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hendri ya. Oke, bisa dipersiapkan praktik coachingnya, nanti coaching untuk bisa dihadirkan dan selamat, dan saya izin untuk menjadi observer dan mengikuti observasi selama praktik coaching Pak Hendri ya. Iya Pak Galih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendri. Oh, selamat pagi Bu Dati. Silakan Bu Dati, silakan Iya duduk. Pak. Mohon maaf Pak, apakah Pak Hendri sibuk siang ini? Kebetulan saya hari ini sedang santai Bu Dati, tidak sibuk saya. Saya mohon bantuan dari Pak Hendri. Saya ada permasalahan di kelas saya Pak. Oh, kira-kira apa ya? Kayaknya kok serius sekali ini. Begini Pak, Kesa itu di jam saya itu sering keluar masuk kelas tanpa izin. Terus dia di luar itu membeli jajan, kemudian dibawa ke dalam kelas dan dimakan di dalam kelas. Nah, hal tersebut kan mengganggu konsentrasi anak yang lain. Itu bagaimana ya Pak ya? Oh, itu yang menyebabkan Ibu merasa apa ya, kurang enak gitu ya Bu ya. Kira-kira kenapa ya Kesa kok bisa seperti itu ya? Mesti ada sesuatu ini Bu. Iya, mungkin dia bosan atau kurang tertarik dengan kegiatan yang saya sajikan Pak Hendri, sehingga dia keluar masuk dan membeli jajan di luar. Itu kan juga terkesan kurang sopan ya Pak. Kira-kira apa ya yang harus Ibu lakukan supaya Kesa itu tidak melakukan seperti itu ya Bu ya? Sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah membuat kesepakatan kelas kalau mau membeli jajan itu di waktu istirahat, dan jika ingin keluar kelas itu harus meminta izin kepada bu guru di dalam kelas. Jadi sudah dilakukan Iya, Pak. kesepakatan kelas ya Bu? Iya. Jadi itu Kesa telah melanggar kesepakatan kelas yang Iya. Kira-kira
ada nggak cara lain supaya Kesha ini bisa tetap fokus dalam belajar di dalam kelas, biar tidak melakukan yang main-main sendiri gitu. Kira-kira apa ya Bu ya? Yang pertama nanti saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan Pak. Mungkin dengan cara membuat pembelajaran semenarik mungkin agar Kesha itu lebih tertarik dengan kegiatan yang saya sajikan. Yang kedua, nanti saya akan menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua Kesha supaya orang tua Kesha ini memberi motivasi bahwa perbuatan yang dilakukan Kesha ini tidak atau kurang sopan, begitu Pak Hendri. Bagus sekali Bu. Saya setuju sekali dengan ide-ide yang akan Bu Kendari lakukan. Memang ketika pembelajaran itu kurang menarik akan membuat anak-anak itu akan bertindak semaunya sendiri. Tapi tadi Bu Kendari menyampaikan kepada saya bahwa ingin membuat pembelajaran yang menarik ya Bu, yang interaktif, sehingga Kesha dan teman-teman juga bisa fokus, bisa fokus belajar, dan tidak akan lama-lama karena tertarik dengan pembelajaran yang Bu Kendari lakukan. Terus Ibu tadi juga menyampaikan akan disampaikan kepada orang tua ya Bu ya, akan disampaikan kepada orang tua, dan ini juga sangat bagus karena orang tua juga harus berperan juga. Kira-kira kapan ya Bu untuk menyampaikan ini kepada orang tua? Segera mungkin hal ini akan saya sampaikan ke orang tua agar orang tua ini memberikan dorongan atau motivasi kepada Kesha bahwa perbuatannya itu kurang baik atau kurang sopan. Oke, bagus sekali ya, ini segera dilaksanakan. Terus kemudian kira-kira Ibu akan melibatkan atau akan dibantu oleh siapa saja untuk menyampaikan hal ini kepada orang tua Kesha? Iya, saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah saya bagaimana baiknya hal ini akan kami sampaikan kepada orang tua Kesha Azhara. Sekali Bu, ini sungguh baik untuk dilakukan untuk mendapatkan solusi yang baik bagi Kesha dan orang tuanya juga, karena ketika orang tua ikut berpikir, ikut perhatian pasti akan menghasilkan yang terbaik. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang Bu saya mau tanya kepada Bu dari sekarang perasaan Ibu bagaimana Bu setelah menyampaikan ini, mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Kira-kira perasaan Ibu dari bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya sedikit lega Pak, dan senang karena permasalahan yang saya hadapi di kelas sudah mendapatkan solusi dari Pak Hendri. Seperti itu Pak. Syukurlah kalau begitu, semoga dengan terselesaikan masalah ini Ibu dari jadi lebih semangat lagi ya Bu ya dalam mengajar anak-anak, dan pasti anak-anak juga bisa mendapat mengerti akan budi pekerti atau sopan santun dalam menghormati guru ataupun di pembelajaran. Iya. Kalau begitu saya mohon pamit Pak Hendri, dan saya mohon maaf telah mengganggu waktu Pak Hendri. Saya berterima kasih banyak Pak Hendri sudah memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya senang Bu, karena dengan Ibu mau berbicara dengan saya seperti ini, saya juga mendapatkan manfaat juga, bagaimana saya juga bisa mendidik anak-anak saya nanti untuk belajar sopan santun sejak usia dini, dan saya juga bisa menyiapkan materi pembelajaran yang menarik dari murid-murid saya, sehingga anak-anak saya juga akan tertarik sama seperti yang Ibu rencanakan. Terima kasih ya Pak Hendri, mohon maaf saya mau izin pamit dulu. Ya Bu, Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah dilakukan praktik coaching, yaitu antara Bu Kendari selaku coaching dan Pak Hendri selaku coach. Untuk Pak Hendri, saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Hendri tadi dalam observasi saya, dalam praktik coaching tadi sudah melakukan praktik coaching dengan alur tirta, di mana tadi tujuannya jelas apa yang disampaikan Bu Kendari selaku coaching, identifikasi masalah sudah digali semuanya, dan rencana aksi juga sudah digali, sehingga Bu Kendari selaku coaching sudah memunculkan ide-ide dan melakukan rencana dan tanggung jawabnya nanti. Setelah melakukan kegiatan coaching ini, Pak Hendri perkenalkan saya untuk bertanya, boleh Pak Hendri? Boleh sekali Pak Hendri. Pak
Pak Hendri dari tadi sudah melakukan praktek coaching, indikator pencapaian dalam pelaksanaan coaching tadi kira-kira apa Pak Hendri? Setelah saya melakukan praktek coaching tadi, indikator ketercapaiannya tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya sudah melakukan mendengarkan secara aktif kepada dari selaku coaching. Itu Pak. Ya betul, dalam pengamatan saya tadi memang Pak Hendri selaku coach sudah melakukan kompetensi, yaitu mendengarkan penuh apa yang sudah disampaikan keluh kesahnya oleh Bu Pundari selaku guru yang mengajar di kelas, selaku coaching, dan juga berpartisipasi aktif terhadap apa yang sudah disampaikan kepada Ibu Pundari. Tapi di sini kira-kira ada kompetensi apa yang perlu dikembangkan Pak Hendri dalam praktik coaching setelah ini? Oke Pak. Jadi apa yang sudah saya lakukan tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan berbobot, tetapi pertanyaan saya sampaikan tadi memang kurang maksimal. Artinya ya inilah yang akan saya kembangkan nantinya. Jadi saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi atau yang lebih berbobot supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi sehingga Pundari juga bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih bagus lagi. Itu Pak, mungkin kedepannya saya akan terima kasih. Pertanyaan hebat sekali Pak Hendri selaku coach untuk berusaha selalu meningkatkan kompetensi dalam praktik coachingnya nanti ya. Mudah-mudahan praktik coaching pada kali ini bermanfaat bagi Bu Pundari, bagi Pak Hendri untuk pengembangan pembelajaran berikutnya dalam kasus yaitu siswa kurang aktif dan tidak sopan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan praktik coaching ini bisa lebih ditingkatkan dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Praktek coaching sudah dilakukan. Saya selaku observer mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendri Artanto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini saya berperan sebagai observer dan di sebelah kiri saya Ibu Pundari yang berperan sebagai coach. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai praktek coaching. Berikut kabarnya Bu Pundari. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Hendri. Kalau gitu Bu Pundari, boleh ya Bu, di sini saya mau bertanya dulu, melakukan observasi sebelum itu melakukan praktek coaching. Ya, boleh Pak Hendri. Monggo mau bertanya tentang apa? Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, di sini kira-kira dalam penilaian nanti kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Dalam praktek coaching ini nanti saya akan melakukan alur praktek coaching dengan alur kita Pak Hendri, yaitu mengenai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab coaching itu sendiri. Lalu kompetensi apa yang Ibu Pundari akan kembangkan dalam praktek coaching saat ini? Kehadiran penuh dan sebagai pendengar aktif Pak Hendri. Kemudian secara spesifik kira-kira apa yang Ibu akan kembangkan pada praktek coaching saat ini? Yang akan saya kembangkan nanti adalah sebagai pendengar aktif. Oke, terima kasih Bu Pundari. Saya sudah melakukan sesi dengan Bu Pundari mengenai praktek coaching yang akan Bu Pundari lakukan nanti. Semoga nanti lancar dan saya beri waktu untuk Bu Pundari untuk melakukan persiapan dan saya mohon izin Ibu untuk melakukan observasi dalam praktek coaching saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Pundari. Selamat siang Pak Gele. Izin mau bertemu Bu Pundari bisa? Bisa Pak, monggo silakan. Oh ya, terima kasih Bu Pundari Iya. atas waktunya Ibu. Apa yang bisa saya bantu Pak Gale? Mohon maaf Bu Pundari, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, waktu istirahat Ibu. Ya. Bu, saya ada sedikit permasalahan Ibu. Di kelas saya ini kan waktu Ramadan Bu. Pelajaran PJOK ini anak-anak kelihatannya kurang antusias Ibu. Karena biasanya anak kan terbiasa di luar praktik, lah ini terus pelajarannya di dalam kelas, sehingga anak menjadi bosan Ibu. Iya, memang betul Pak Gale. Saat Ramadan ini nggak mungkin kan anak dibawa keluar. Jadi apa yang akan Pak Gale lakukan sehingga anak itu dapat
berinteraksi dengan aktif di dalam pelajaran PJOK di dalam kelas. Betul Ibu, saya juga bingung Bu, ini anak-anak menuntut untuk pelaksanaannya praktik di luar, tapi tentunya kan pasti dia kalau olahraga nanti di luar, ini Ramadan nanti saya takutnya malah anak-anak tidak bisa menjalankan puasa dengan baik Bu. Ya kira-kira saya ingin melakukan itu Bu, merubah cara pembelajaran saya Bu. Dengan cara bagaimana Pak Gale? Ya yang tentunya tidak praktik tetapi anak tetap bisa antusias dan tertarik Bu untuk mengikuti pelajaran saya Bu. Ini kan kebetulan materinya nanti tentang kebugaran jasmani Bu. Wah luar biasa. Kira-kira kegiatannya itu apa saja ya agar anak-anak ini bisa tetap interaktif di dalam materi yang Bapak Gale sampaikan? Ya di dalam materi kebugaran jasmani kalau praktik ya tentunya anak mempraktikkan membuat sirkuit training tentang kekuatan, latihan daya ledak, latihan power, latihan keseimbangan Bu. Tapi berhubung ini nanti tidak bisa praktik ya otomatis kalau anak saya suruh mempelajari melewati buku atau melihat video saja ya anak tidak tertarik Bu. Jadi pengamatan Pak Gale, keberhasilan anak ini dalam materi pembelajaran kebugaran ini seperti apa Pak Gale? Untuk keberhasilan siswa kami dalam mengikuti pembelajaran materi kebugaran jasmani ya anak itu bisa mempraktikkan Bu, membuat sirkuit training, melakukan kegiatan latihan kekuatan, daya tahan, dan seterusnya Bu. Nah untuk level keberhasilan kalau ada nilai 1 sampai 100 sampai mana ini kira-kira ketercapaian muridnya Pak Gale? Untuk sementara ini siswa-siswa kami ya baru mencapai kurang lebih 70 Bu. Jadi menurut saya masih di bawah KKM Bu. KKM di sekolah kami kan 79 Bu untuk materi PJOK-nya. Untuk meningkatkan nilai keberhasilan itu sesuai dengan KKM, apa yang Pak Gale lakukan? Saya nanti coba berusaha membuat metode pembelajaran yang lainnya Bu. Jadi coba dalam bulan Ramadan ini materi kebugaran jasmani ini tetap saya lakukan dengan membuat yaitu materi game pembelajaran interaktif Bu. Jadi harapannya nanti siswa-siswa itu dapat bermain, belajar dan lebih menyenangkan meskipun di dalam kelas Bu. Wah, sangat luar biasa itu Pak Gale. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, apakah ada pihak-pihak yang dilibatkan oleh Pak Gale untuk mencapai suatu keberhasilan? Kebetulan kemarin saya mengikuti diklat Bu, pembuatan media pembelajaran interaktif yang dilakukan oleh salah satu organisasi penggerak yaitu Bakti Acarya Pertiwi yang ada di Pati Bu. Dan kebetulan saya ikut dan ini akan saya praktikkan Bu. Tentunya saya juga nantinya akan berkolaborasi dengan guru PJOK yang lainnya Bu yang ada di SMP ini untuk membantu dalam pembuatannya itu. Wah sangat luar biasa ya itu Pak Gale. Saya doakan semoga rencana aslinya berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap tertarik walaupun di dalam situasi bulan Ramadan. Amin, mudah-mudahan Ibu. Dalam mewujudkan pembelajaran yang sangat aktif di bulan Ramadan ini tadi Pak Gale menyampaikan akan membuat suatu media ya Pak. Ya betul. Untuk membuat media-media tersebut, apakah ada kendala-kendala yang Pak Gale hadapi? Kendala dalam pembuatan media pembelajar tentunya saya juga masih belajar Ibu. Nanti coba saya akan belajar tentang aplikasi-aplikasi tertentu yang saya gunakan untuk membuat media tersebut. Dan yang kedua kendalanya meskipun media pembelajaran ini sifatnya offline Bu, jadi tidak terkendala sinyal tetapi terkendala siswa ada beberapa yang tidak memiliki handphone. Oh, seperti itu ya Pak Gale. Terus kira-kira berapa lama ini Pak Gale menghadapi kendala-kendala tersebut? Kalau untuk pembuatan media pembelajaran insya Allah 1 minggu ini saya sudah bisa untuk membuatnya Ibu. Tapi nanti akan saya gunakan dalam 2 kali pertemuan, jadi 2 minggu depan akan menggunakan media itu. Jadi kendalanya terkait anak-anak yang nantinya tidak memiliki handphone, kemungkinan akan saya usahakan untuk dipinjami sekolah Bu, karena mungkin sekolah kan memiliki tablet bantuan sehingga siswa-siswa tersebut tetap bisa menggunakan media pembelajaran dalam upaya pembelajaran yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini Bu. Wah, bagus sekali idenya Pak Gale. Semoga kedepannya berhasil ya Pak Gale ya. Mudah-mudahan insya Allah Ibu, alhamdulillah.
Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Galih setelah menyampaikan permasalahan kepada saya? Apa yang dirasakan oleh Pak Galih? Tentunya saya merasa lega Ibu, alhamdulillah dengan mengeluarkan keluh kesah saya kepada Bu Gundari. Saya menemukan beberapa ide di mana nanti siswa kami dalam pembelajarannya di bulan Ramadan ini juga bisa interaktif, lebih menyenangkan, dan siswa-siswa juga lebih kreatif nantinya dalam membuat video dan seterusnya, sehingga saya lebih senang Bu. Alhamdulillah tadi saya dibantu untuk mengeluarkan ide-ide tersebut Bu Gundari. Iya, sama-sama ya Pak Galih. Saya juga belajar dari permasalahan Pak Galih untuk bagaimana menyikapi anak dalam pembelajaran di suasana bulan Ramadan. Ya, terima kasih Bu. Saya berusaha nanti ke depannya dalam waktu 1 minggu ini mudah-mudahan video media pembelajaran ini dapat saya buat dan saya praktikkan untuk pembelajaran ke depan selama bulan Ramadan Bu. Iya Pak Galih. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa merasa lega dan mendapatkan ide-ide yang terbarukan Bu. Iya, sama-sama Pak Galih. Terima kasih Bu Gundari. Izin Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi praktek kucing yang sudah dilaksanakan oleh Bu Gundari dan Pak Galih. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara lagi pas observasi ya Bu ya. Iya, Bu Gundari. Oke, dari apa yang sudah Ibu lakukan pada saat praktek kucing tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya itu yang Ibu inginkan kira-kira apa? Sudah tercapai belum? Sudah tercapai Pak Hendri. Praktek coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita, sehingga coach sendiri sudah dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach sudah menemukan titik temu dan menemukan solusinya Pak Hendri. Oke, baik Bu Gundari, memang betul sekali yang disampaikan tadi. Saya tadi sudah lihat Coach sudah bisa menyampaikan dengan baik dan juga bisa menemukan solusi dengan baik, dan itu juga bisa fokus mendengarkan, melakukan pertanyaan yang bobot, dan juga melakukan penjelasan. Kira-kira Bu, ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan lagi supaya lebih baik lagi? Ya, untuk kesempatan yang akan datang, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Hendri, karena tadi waktu proses coaching saya kurang maksimal memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sekali ya Bu ya, memang betul kita harus selalu meningkatkan kompetensi untuk semakin baik ke depannya, sehingga kita bisa mengalami ke dalam lagi gitu ya. Iya. Baik Bu Gundari, semoga dari hasil coaching ini bisa bermanfaat ya, buat Pak Galih juga, Bu Gundari juga bisa bermanfaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga kedepannya bisa Oke, terima kasih. Demikian proses praktek kucing dan observasi sudah kami lakukan, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Gundari dari TK Amah 1 Pondoan Tayu. Saya pada kesempatan ini berperan sebagai observer dengan skenario kasus Pak Galih sebagai coach dan Pak Hendri sebagai coach. Sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Galih. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Gundari. Apa kabar Pak Galih? Alhamdulillah baik Bu Gundari. Alhamdulillah. Ya, hari ini ada praktek coaching ya Pak? Ya, saya nanti akan melakukan coaching dengan Pak Hendri Bu. Oke, dengan Pak Hendri ya. Baiklah, sebelum praktek coaching, saya di sini sebagai observer. Apakah saya boleh bertanya-tanya dulu dengan Pak Galih? Boleh, silakan Bu Gundari, silakan. Iya, yang pertama saya mau menanyakan bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak Galih? Nanti saya akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta Ibu. Jadi nanti saya akan menanyakan tujuan dari coaching tersebut, mengidentifikasi permasalahan dalam coaching tersebut, dan saya berusaha untuk menggali, membuat rencana aksi dari coaching
dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Bagus sekali ya Pak. Dari kompetensi coaching yang telah Bapak Gale sampaikan, mana yang akan lebih ditekankan Pak Gale? Dari 3 kompetensi yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah nanti saya berusaha untuk mengembangkan 2 kompetensi Bu. Jadi nanti mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dari coaching, menyampaikan permasalahan yang disampaikan kepada coach, dan yang kedua mendengarkan aktif apa saja permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Ya, bagus sekali Pak Gale. Untuk praktek coachingnya sekarang dulu dipersiapkan. Jadi Siap, yang Bu. mohon izin sebagai observer untuk mengobservasi jadi Bisa silakan Ibu. Terima kasih Ibu Kendari. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Pak Henry. Ya, silakan duduk Pak Henry. Mohon maaf Pak, kalian mengganggu waktunya sebentar. Enggak mengganggu, santai saja Pak Henry. Ada apa kira-kira kok Pak Henry kok ini melihat ada suatu permasalahan yang serius yang dihadapi Pak Henry? Mendekat sini aja Pak Henry. Lebih enak. Baru resah dan gelisah Pak. Kelihatannya galau sekali. Apa Pak Henry? Kalau anak sekarang itu galau. Kelihatannya ada permasalahan yang berat ini. Kira-kira ada permasalahan yang serius yang dihadapi Pak Henry. Kira-kira ada apa Pak Henry? Ya betul Pak. Memang ini yang menjadi masalah itu, yang menjadi pemikiran saya selama ini yang membuat saya gelisah itu. Saya itu sebenarnya kan di sekolah kita kan ada jadwal piket ya Pak. Iya betul. Anak-anak di kelas ketika guru lain dan di situ saya itu kemarin mendapat teguran dari koordinator piket Pak. Oh, jadi permasalahannya itu Pak Henry mendapat teguran dari koordinator piket karena Pak Henry mungkin tidak menunggui pada saat jam piket. Ya. Selanjutnya kira-kira apa Pak penyebab Bapak ditegurnya itu kok sampai Pak Henry tidak bisa ikut piket itu karena apa Pak? Coba kemarin ketika saya ditegur piket itu sebetulnya sih saya sih sudah izin ya Pak, sudah sering kalau ketika saya nggak bisa menghadiri piket itu saya terlalu WhatsApp atau WA kepada koordinator piket karena saya tidak bisa itu saya sering bilang kok sudah izin, sudah piket tapi kok kenapa masih ditegur Pak Henry kira-kira? ya ini mungkin ini Pak karena saya memang sering izin Pak atau sering tidak ikut piket. Oh, kenapa Pak? Kira-kira penyebabnya karena izin itu kenapa Pak? Ya karena kesibukan saya Pak, Bapak kan tahu sendiri saya saat ini kan sibuk menyiapkan anak-anak itu lomba. Ini mau hadapi lomba sehingga saya lebih banyak bersama anak-anak untuk persiapan lomba. Dan juga kesibukan saya menjadi koordinator laboratorium Pak. Oh iya, sudah saya sibuk sekali Pak. Oh, dari permasalahan tadi, hambatan tadi, kira-kira Pak Henry ada cara untuk menanganinya tidak? Untuk menangani hambatan tersebut dari menangani lomba, dari menjadi koordinator laboratorium, kira-kira ada cara enggak supaya untuk tidak ditegur lagi dan bisa melakukan piketnya? Ya kalau saya berpikir sih memang kendala saya itu adalah dalam mengatur waktu. Memang saat ini saya agak kacau dalam mengatur waktu sehingga kadang-kadang antara tugas satu dengan tugas yang lain atau dengan jadwal lain itu sering bertabrakan itu karena saya kurang mengatur waktu Pak. Oh, itu permasalahannya terlalu sibuk ya Pak Henry ya, sehingga tidak bisa mengatur waktu ya. Betul Pak. Kira-kira komitmen untuk melakukan biar lebih baik lagi gimana Pak kira-kira? Yang saya harus lakukan Pak untuk bisa tidak bertabrakan ya Pak, biar saya bisa piket setiap hari Selasa. Menurut saya gini Pak, kalau menurut Pak Gale bagaimana ya Pak? Ini Pak, ini ya ide saya ya, ini saya akan lakukan. Dalam hal lomba Pak, ini lomba ini sebetulnya saya kan tidak sendirian Pak sebetulnya. Dalam lomba ini saya bekerja secara tim. Memang harusnya ada pembagian yang jelas atau jadwal-jadwal yang jelas ketika melakukan pembimbingan Pak. Sehingga saya tidak seolah-olah tidak saya tangani sendiri, tapi saya bisa berbagi dengan tim saya. Kemudian saya guru IPA Pak, jadi saya bisa bekerja sama dengan guru IPA karena saya buat tim Pak nanti Pak, saya buat tim kerja sehingga masing-masing guru nanti bisa berperan sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian untuk yang laboratorium IPA, di situ juga saya ada struktur organisasi jelas di situ Pak, ada labora, ada guru-guru IPA juga nanti jika saya bisa bagi tugas untuk mengelola
sehingga bisa pekerjaan bisa ringan Pak, sehingga saya juga bisa melakukan tugas-tugas saya yang lain, terutama yang piket tadi Pak, itu kan sebetulnya hari Selasa saja Pak, harusnya saya bisa atur itu harusnya Pak, mungkin karena itu ya Pak. Komitmennya Pak Henry ini langsung berupaya untuk membagi waktu dan membuat tupoksi yang jelas pada tim lomba maupun tugas Bapak selaku koordinator laboratorium itu Pak ya. Iya. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut Pak? Yang pasti yang dibutuhkan ini untuk saya rencana tadi memang harus ada dukungan dari Pak Kepala Sekolah. Karena dengan bantuan dari Kepala Sekolah saya bisa menjalani ini dengan baik ya. Karena kan teman-teman ini juga butuh SK atau istilahnya apa ya, dibuat tim kepengurusan secara lomba itu Pak ya, sehingga tupoksinya lebih jelas gitu Pak Henry ya. Betul sekali Pak Henry. Sehingga ketika saya bekerja sama dengan Kepala Sekolah dan juga dengan kesiswaan juga Pak, dengan kurikulum dan semua warga sekolah ini bisa saling support sehingga nanti tidak terjadi gesekan Pak. Alhamdulillah Pak Henry di sini sudah menemukan beberapa ide atau gagasan untuk menangani kasus di mana Pak Henry tadi yang susah untuk mengurus waktu, membagi waktu antara piket, mengatasi anak lomba, dan sebagai koordinator laboratorium dengan beberapa ide yang disampaikan tadi ya, bekerja sama dengan stakeholder yang ada, terus membagi waktu dengan tim pembinaan lomba, sehingga Pak Henry kedepannya mudah-mudahan tidak ditegur lagi ya, karena sudah bisa membagi waktunya, gitu ya Pak Henry ya. Ya, kira-kira butuh berapa waktu Pak untuk melakukan itu Pak Henry? Kalau ini ya butuh waktu paling 1 minggu ini ya Pak, kami akan koordinasi dan yang pasti yang akan saya lakukan nanti juga saya akan segera menemui yang pertama koordinator piket dulu Pak. Ini memang yang buat sumbernya kan di situ Pak. Saya biar tenang hati saya, secara itu saya harus ketemu koordinator piket untuk meminta maaf atas kesalahan saya kemarin karena saya mungkin kurang bisa membagi waktu dengan baik sehingga saya mengabaikan tugas saya. Itu Pak. Jadi Pak Henry jadi nanti mau minta maaf, ketemu dengan koordinator tim dan nanti akan menjelaskan ya upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan supaya Pak Henry nanti tetap bisa melakukan kegiatannya dengan baik semuanya dan terlaksana semuanya dengan baik. Betul. Itu ya apa yang akan dilakukan Pak Henry ya. Betul. 1 minggu ya ke depan Pak Henry bisa untuk membuktikannya. Ya 1 minggu ini saya akan atur semua Pak, juga dengan kerjasama dengan stakeholder tadi, dengan teman-teman warga sekolah sehingga bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak Henry dari percakapan atau permasalahan yang ingin disampaikannya lagi? Masih belum ada yang masih mengganjal mungkin yang membuat risau Pak Henry? Ya kayaknya setelah saya percaya dengan Pak Gale ini, terus terang saya agak lega Pak, karena memang tadi sebelum saya ketemu Pak Gale saya tuh merasa gelisah gitu Pak, Merasa bersalah ya? merasa bersalah terutama kepada koordinator piket, terlebih kalau sampai koordinator piket itu menyampaikan ini kepada kepala sekolah kan Ditegur ya? malah saya dapat tegur 2 kali, sudah ditegur koordinator piket, saya juga ditegur kepala sekolah, akan semakin membuat saya malah semakin tidak karuan Pak. Tapi dengan seperti ini kan sebelum saya ditegur kepala sekolah, nanti saya segera ketemu dulu kepala sekolah untuk merencanakan ide-ide tadi yang saya sampaikan kepada Pak Henry. Alhamdulillah Pak Henry, saya juga mohon maaf jika dalam membantu menyelesaikan masalahnya Pak Henry mungkin kurang pas, kurang berkenan, dan harapan saya beberapa ide yang sudah dimunculkan Pak Henry tadi bisa mengatasi masalah yang sudah disampaikan ke saya. Oke, alhamdulillah sekarang Pak Henry sudah merasa lega, sudah menyampaikan berbagai permasalahan sehingga memunculkan ide ya Pak Henry untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Mudah-mudahan kedepannya Pak Henry lebih bisa membagi waktu dan tidak mendapatkan teguran lagi dari koordinator dan sudah bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Henry, mungkin saya tidak bisa memberikan penyelesaian dengan baik dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu Pak Henry ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Henry? Sudah tidak ada Pak Gale. Intinya di sini saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama kepada Pak Gale yang sudah menyediakan waktu buat saya untuk sharing. Santai aja Bapak. Sharing sehingga saya sekarang sudah lega, saya bisa melanjutkan aktivitas dan bisa tenang dalam bekerja. Siap. Semangat Pak Henry ya. Terima kasih sekali lagi Pak Gale. Siap. Saya mohon pamit ya Pak Gale. Oh iya. Saya masih ada pekerjaan yang harus saya Selamat selesaikan. melanjutkan tugasnya Pak Henry. Pak, saya pamit dulu. Ya, Terima kasih. Sama-sama Pak Henry ya. Semangat Pak. Terima kasih. Ya.
Demikian tadi praktik coaching dengan berbagai peran sebagai observer, sebagai coaching dan sebagai coach. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.